Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Alfia MKom. Saya mengajar di Universitas Raharja di bawah naungan jurusan Teknik Informatika S1. Ya, di sini saya mengajar mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Oke, teman-teman mahasiswa, untuk pertemuan pertama kita siapkan materinya langsung. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang terminologi. Apa sih terminologi? Nah, mungkin masih asing ya untuk didengar. Mungkin kalau bahasa yang sering teman-teman dengar adalah definisi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem itu apa, informasi itu apa, prosedur itu apa, dan karakteristik sistem itu sendiri ya. Ini adalah 4 topik yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Oke, sejarah sistem. Sejak kapan sih sistem itu ada? Nah, kalau menurut Charles Babbage, dia lahir di tahun 26 Desember tahun 1791 sampai 18 Oktober 1871. Masya Allah, umurnya panjang banget ya. Nah, di sini ada 3 nama pesohor ya di dalam dunia IT, atau kita sebutnya para penggagas sistem komputer. Ada siapa aja sih? Ada Steve Jobs ya, orangnya Apple. Ada Bill Gates, orangnya Microsoft. Ada Mark Zuckerberg, dia yang punya Facebook. Bahkan sekarang dia juga udah beli Instagram dan WhatsApp ya. Nah, ini adalah 3 pesohor terkenal ya, yang terkenal banget di zaman sekarang, disebut sebagai para penggagas sistem komputer. Nah, kita langsung masuk ke topik pertama. What is system? Apa itu sistem? Nah, sistem itu adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, prosedur, serta konsep yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Jadi ini definisi sistem. Sistem itu tidak berdiri sendiri, tapi merupakan seperangkat unsur-unsur ya. Ada manusianya, ada alatnya, ada prosedur, serta konsep yang dihimpun. Nah, apa itu prosedur setelah sistem? Nah, prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal, tulis-menulis klerikal itu. Biasanya prosedur ini melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih ya departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Nah, kalau ini terminologi prosedur menurut Richard F. Nesser ya. Ini menurut Richard. Kalau prosedur itu adalah urutan-urutan operasi, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen. Kita masuk lagi definisi kedua menurut Jerry Fitzgerald, Aldra F. Fitzgerald, dan Warren D. Stelling. Nah, kalau menurut mereka bertiga, prosedur itu adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa, what yang harus dikerjakan ya, apa yang harus dikerjakan, dan who, siapa yang mengerjakan, when, kapan dikerjakannya ya, dan when lagi kapan mengerjakannya gitu kan ya. Jadi prosedur-prosedurnya ini harus jelas kalau menurut 3 orang ini ya, Jerry Fitzgerald, Algra, dan Warren. Menurut mereka itu harus jelas urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi. Apa yang harus dikerjakan dalam prosedur ini? Terus siapa yang mengerjakan prosedur ini? Yang kedua. Yang ketiga, kapan harus dikerjakan prosedurnya? Dan yang terakhir, kapan mengerjakannya? Kapan dikerjakan? Kapan mengerjakannya? Gitu ya. Jadi prosedurnya tuh harus tepat dan jelas. Nah, kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu informasi. Apa itu informasi? What is information? Nah, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan pengguna bagi penerimanya. Jadi data,
kalau tidak diolah itu bukan informasi, ya. Jadi kalau data yang sudah diolah itu menjadi sebuah informasi. Contoh, misalnya gini ya, teman-teman ada yang liburan ke Puncak, ke Bogor gitu ya. Di foto tuh teman-teman liburan, tapi cuma diupload aja. Tapi cuma disimpan. Apakah jadi informasi? Tidak. Tapi ketika foto tersebut kita olah, contohnya kita posting di Instagram gitu ya, atau kalian ya posting di Instagram gitu ya, kalian tag lokasinya, contoh apa tuh ya, Kawah Putih gitu kan, kemudian dijelasin tiket masuknya, apa aja mesti dilakukan, transportasinya, misal dari Tangerang harus naik apa. Nah, ketika sebuah foto Kawah Putih gitu ya di upload di Instagram, itu kan berarti si image tersebut sudah diolah. Image itu adalah data tersebut diolah, kemudian setelah diolah dia menjadi informasi yang bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, jadi itu contohnya. Jadi informasi ini, data yang telah diolah, menjadi bentuk yang lebih berarti dan pengguna bagi penerimanya. Kalau teman-teman hanya mengambil image atau video kemudian disimpan di handphone atau di memori, itu tidak akan menjadi informasi, itu hanya sebagai data, ya, data. Tapi ketika data tersebut diolah, diupload, di tag lokasinya, bayarnya berapa, gitu ya, biaya masuknya berapa, harus naik apa, terus di sana ada apa aja, fasilitasnya. Nah, itu menjadi sebuah informasi yang berguna bagi orang-orang yang ingin mengunjungi tempat tersebut, gitu ya. Itu disebut informasi, data yang telah diolah. Oke. Nah, ini yang terakhir, topik terakhir adalah karakteristik sistem. Nah, ini adalah hubungan sistem dengan subsistem. Komponen boundary ini batasan sistem. Environment ini lingkungan luar sistem. Ada lagi interface, penghubung sistem. Ada input, output, dan proses ya. Ada input dimasukkan, output itu keluaran, dan proses adalah pengolahan sistem tersebut. Terus ada lagi objektif dan goals, artinya sasaran dan tujuan sistem. Ini adalah poin-poin dari karakteristik sistem. Nah, ini contoh gambaran karakteristik sistem. Ini kita sebut contoh. Di sini ada IPO, input, proses, dan output. Boundary, tahu boundary? Batasan sistem. Nah, kita masuk ke sini, subsystem. Nah, di dalam sini ada namanya lingkungan luar. Nah, ini ada lagi, di dalam subsystem mereka mempunyai boundary. Boundary ini adalah batasan sistem. Nah, dalam batasan sistem ini, setiap subsystem saling berelasi. Ya. Dan berelasi ini adalah interface-nya. Ini interface-nya. Tampilan antar mukanya. Jadi ini contoh dari gambaran karakteristik sistem. Semua ada ya, environment, binary, komponen, interface, penghubung. Interface ini adalah penghubung sistem. Nah, semuanya ada di sini. Nah, oke, itu adalah materi terakhir. Nah, oke, quote of the day di pertemuan pertama ini menurut Steve Jobs ya, bukan menurut saya. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa adalah dengan mencintai apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Jadi kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, itu semuanya bakalan sia-sia. Pertama, tidak bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Yang kedua, jadi tidak mendapatkan pahala dan keberkahannya. Tapi kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan dan semuanya lillahi ta'ala, pertama kita dapat ilmunya, kedua dapat berkahnya, ketiga dapat pahalanya dari Allah. Karena menuntut ilmu ini adalah bagian dari jihad ya, bagian dari hal yang dicintai oleh Allah. Yang penting kita menuntut ilmunya dengan serius dan benar. Jadi ketika teman-teman kuliah, silakan fokus belajar, karena kuliah itu adalah bagian dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu insya Allah berpahala, dan yang pasti dicintai oleh Allah. Oke, sekian materi pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang kurang datangnya dari saya.
semua yang benar dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.